Di Salam Motivasi bersama Bapak Dr. Tripitara dan kita masih membahas tentang OCD. Jadi tadi adalah apa Pak? Obsessive Compulsive disorder. Tadi di awal saya bercerita tentang basic disiplin. Akhirnya saya kalau misalnya janjian atau undangan ya pasti kurang lebih akan saya usahakan untuk tidak telat gitu, ya on time gitu. Itu kalau Pak tadi bilang masih dalam tahap wajar karena tidak ada kelanjutannya, merasa masih kurang belum disiplin gitu ya. Nah, di dalam hal pekerjaan rumah nih Pak Tri, saya dulu di masa dulu tuh bukan tipe orang yang biasa kerjakan rumah. Begitu saya dalam kondisi harus mau nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah, terjun langsung. Yang namanya cuci piring, itu kalau adik saya nggak warning, nggak ngasih tahu, saya nggak ngerti Pak Tri. Jadi saya cuci piring tuh, saya bilas. Saya bilasnya nggak berhenti pokoknya. Kata dia, hop, stop, udah bersih. Hah, iya po, gitu. Udah udah bersih, lo udah lama banget apa nyucinya gitu. Terus sudah over. Iya, masa sih gitu. Tapi saya nggak kerasa Pak Tri. Tapi kayaknya sampai sekarang masih ada begitu-begitunya. Nah, itu bisa menjadi suatu penyebab pencetus munculnya OCD, Pak. Pencetus ya? Iya, pencetus. Jadi ada unsur nggak adanya trust terhadap apa yang sudah dikerjakan itu sudah selesai. Selesai itu artinya sudah bersih, sudah sempurna sebetulnya, sudah tuntas. Tapi aku masih untuk belum merasa. Bukan untuk standar umum. Standar umum karena sudah selesai, tapi saya belum. Iya, itu akan sangat mudah menjadi pencetus, Mbak. Karena itu beresiko orang-orang yang begitu. Karena munculnya adalah salah satu ada sifat perfeksionis. Iya benar. Iya kan? Nah, jadi orang-orang perfeksionis itu sangat beresiko tinggi ketika dia muncul dalam bentuk dalam aktivitasnya ini sampai akhirnya standar umum nggak dipakai. Standar baku mutu, kan pakainya baku mutu. Sesuatu yang jelas sudah baku benar. Itu dia lewati, berarti kan sudah over. Nah, itu yang bahaya. Makanya perfect itu boleh, tetapi jangan perfeksionisnya menjadi berlebihan, karena yang berlebihan itu disorder nanti. Oh, pokoknya kalau berlebihan disorder ya Pak. Bisa disorder. Terus ada ART. Jadi ya nggak usah ART, keluarga saya, bahkan kakak saya di sektor rumah tuh, mereka tuh nggak berani, pokoknya nggak akan nyentuh pekerjaan rumah Pak tadi. Karena kemarin saya ada acara keluarga di rumah saya, itu mereka ponakan saya dari Jakarta datang, tante ini dicuci ya? Kata adik saya, nggak usah, taruh aja, nanti nggak bener, nanti salah tidak sesuai standarnya Mbak Ufa. Iya, jadi saya kayak emang rasanya agak aduh gitu, kayak kemerungsung gimana tuh Pak Tri? Ya, itu bisa ini nggak diantisipasi? Bisa. Udah terjadi kan, maksudnya bisa dihilangkan, bisa diobati, dieliminasi. Gimana? Nah, makanya harus dirubah. Dimulai dari mana untuk mengantisipasi tidak menimbulkan justru ke arah OCD. Kan ini lama-lama bisa menjadi OCD kalau dibiarkan. Tapi saya belum OCD nih. Belum. Tapi itu kalau dibiarkan terus, itu bisa sampai nanti memunculkan OCD atau terjadi sebuah rangsangan yang lainnya dalam hal yang lain, nanti muncul akan mudah. Contohnya Pak Tri? Contohnya ini tadi dalam hal kebersihan. Oke, dalam kebersihan selama ini kan masih tidak begitu problem ya, hanya orang tidak akan mampu menyentuh area itu karena ini menjadi sesuatu yang nggak dipercayai oleh Mbak Ulfa, kan itu sesuatu yang tidak saya percaya. Iya sih. Tapi ada yang sejalan dengan hal semacam ini, nantinya akan membuat apa yang dikerjakan Mbak Ulfa itu harus perfeksionis di dalam sama seperti itu. Jadi tidak mesti harus cuci piring. Dalam hal yang lain karena ini sesuatu yang koheren terhadap perlakuan ini. Makanya ketika contoh yang lain ya Mbak, orang memegang sesuatu yang ternyata dia harus pakai lambaran, atau orang menyebut misalnya gini, saya mau megang tanah gitu ya, saya nggak mau megang tanah pakai alat yang supaya saya tidak menyentuh tanah. Ini sepertinya sepele ya, tapi ketika ini saya biarkan, saya apa-apa menjadi sepertinya steril, saya jadi masalah nanti. Padahal nanti megang tanah itu sesuatu yang biasa, nanti cuci tangan selesai. Iya, harusnya begitu ya. Harusnya begitu, selesai. Tapi akhirnya
dia nanti megang yang lain harus pakai glove. Ya, sama merembet hal-hal yang lain, sehingga ini ketika misalnya dari belakang misalnya sudah cuci tangan di belakang, ya, kemudian nggak sampai di situ aja, nanti harus diulangi dicuci di tempat lain di wastafel, kan? Nanti sudah situ tambah lagi cuci yang lain. Nah itu maka itu sudah arahnya nanti kalau ini terbiasa digitu kan, orang ini akan sangat mudah OCD. Oh gitu. Nah kemarin juga kejadian sama anak saya Pak Tri. Tapi dia itu udah lama begini, udah lama seperti ini. Dia tuh nggak pernah mau pegang duit. Ya. Terus ini dibayar, nggak mau. Itu bisa berantem Pak Tri. Terus ngapain? Nggak mau loh. Dia bawa hand sanitizer loh Pak Tri. Iya. Kan kamu bisa hand sanitizer, nggak usah. Kok bisa pakai yang aplikasi-aplikasi? Kalau nggak, jadi tuh dia tuh itu bisa berantem. Cuma ya sementara ini kayak saya juga dicuci piring udah bertahun-tahun, tapi saya kayaknya cuma sampai di situ doang deh Pak Tri, atau saya mengalami hal yang saya tidak sadari. Ya ini bisa jadi seperti ini tadi Mbak Ulfa, perfect dalam hal yang lain itu diturunkan ke anak. Diturunkan ke anak itu apa? Lewat edukasi. Yang tak terasa bahwa nggak kerasa ya. Nah kalau kamu nyuci ini harus begini, kamu sebuah instruksi-instruksi yang sifatnya adalah membuat anak ini jadi lebih ekstra bersih, lebih ekstra macam-macam. Itu akhirnya seperti itu Mbak Ulfa. Tak terasa. Nggak terasa ya. Membangun sebuah mindset yang akhirnya ekstra hati-hatinya itu berlebihan. Terus dia di posisi dia nggak mau pegang nggak mau pegang uang. Oh, tidak harus sama bentuknya dengan saya. Tidak harus sama, tapi okay. Senada Mbak. Senada ya. Iya, kan itu di mindset orang saat COVID-19. Uang bagian dari tempat untuk memindahkan virus yang dari satu tempat ke tempat lain. Akhirnya terpola dipikir ada kotoran. Ya, padahal ini sesuatu yang akhirnya menjadi seperti itu. Contoh sekarang ini masih banyak orang-orang yang selalu menggunakan masker walaupun dalam kondisinya tidak lagi ada COVID-19. Sholat pun masih pakai masker. Ini karena dia ke bawah, betul. Jadi ini orang-orang yang paling gampang rentan untuk bisa memunculkan OCD. Oh gitu. Tapi OCD itu tidak harus semua hal Pak. Misalnya saya tapi kayaknya saya kalau kebersihan kayak gitu deh. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Betul. Ya. Saya ponakan saya gini, emang boleh makan di sini ya gitu. Loh kenapa? Nanti sama Mama Ul nggak boleh kalau ada yang jatuh di lantai. Hah? Emang Mama bilang gitu? Iya. Soalnya begitu jatuh, saya langsung ambil tisu saya lap. Jatuh lagi saya lap lagi gitu. Itu rasanya emang saya merasa gini, nggak apa-apa, cuma pengen bersihin aja kok. Nah itu tuh excuse yang bener, excuse yang itu sebenarnya cuma excuse doang. Padahal saya OCD atau itu memang belum merasa lakukan Pak Tri? Enggak, itu masih dalam normal biasa dalam menjaga lingkungan kebersihan ya. Gitu. Jadi dalam bentuk seperti itu, ketika itu sudah sampai nanti sudah dilap, masih merasa belum bersih, dilap lagi. Pokoknya double ya. Iya, ada kompulsif ya di situ. Jadi ada keterulangan yang ada. Tapi kalau sudah dilap sekali selesai sudah nggak ada masalah. Itu hanya untuk seperti itu aja. Oh gitu. Misalnya gini, kayak jaga nih. Terus lagi talap, terus lagi langsung dilap. Nah itu dilap itu kalau ada yang jatuh lagi nggak masalah. Tetapi kalau itu sudah jatuhnya sekali, barang itu kita lap, masih harus dibersihkan lagi. Oh ini perlu dikasih semprot lagi. Sudah over. Iya. Berarti saya belum kompulsifnya itu loh. Iya. Berarti insya Allah kalau saya belum nggak sampai ke sana Pak. Itu baru obsesif. Tapi obsesif itu kan punya obsesi terhadap diri tentang sesuatu. Maka dia kalau belum sampai diulang-ulang ya belum sampai ke OCD. Jadi kalau OCD itu pengulangannya dari sesuatu yang dia inginkan. Obsesinya. Iya. Baik. Itu dalam hal yang fisikal yang kita bisa lihat ya Pak Tri, ya, pekerjaan, ya kan? Tadi belum sampai ke bagaimana untuk mengatasi hal itu supaya tidak sampai ke OCD. Bahkan misalnya di level kayak saya itu harus mengurangi seperti itu, atau ya nggak apa-apa sekarang begitu aja nggak apa-apa. Ya. Gimana Pak? Nah, dalam hal-hal tentang kebersihan, itu masih dalam level yang kalau itu dijaga dalam kebersihan, enggak masalah karena itu sebuah habit ya. Kan itu sudah habit ya. Habit. Iya.
Tapi dalam konteks yang jangan sampai ini aku nggak yakin tentang apa yang sudah saya bersihkan itu bersih. Jangan sampai ini, kalau ini terjadi maka tadi mengarah ke kompulsif nanti. Maka apa yang sudah dilakukan ada yakin selesai apa yang kita kerjakan. Nah itu sudah menutup sesuatu celah mencegah terjadinya compulsive disorder. Obsesinya ada, tetapi tidak sampai kompulsif. Oh iya. Orang yang OCD itu kerasa nggak Pak dari kalau dia OCD? Oh belum tentu rasa, belum tentu Juga. tahu, tentu dia menyadari bahwa aku itu kena OCD. Oh gitu. Iya, karena dia kan ada dalam persepsi dirinya. Iya. Jadi standarnya dia, bukan standar umum. Oh oke. Sehingga dia nggak akan sadar kalau nggak ada orang lain menegurnya. Iya. Oke. Nggak ada yang ngoreksi. Iya. Baik. Nanti saya pengen tanya juga tentang yang tadi tuh, kalau misalnya fisik jelas ya, nyuci diulang-ulang, pengen ulang lagi. Kalau hal yang lain misalnya kayak apa nih, rasa tuh ada juga apa enggak ya? Kita akan bahas setelah yang ini, jangan kemana-mana.